Peristiwa yang sangat menarik di klan Gu. Pertama, Xiaoyan mengalahkan komandan ketiga, Yang Hao menunjukkan kemampuannya. Setelah itu, akhirnya bertemu dengan Gu Xun'e. Sudah berapa lama sejak perpisahan mereka? Sekarang Xiaoyan berada di tingkat pejuang yang dihormati dengan 5 bintang tiba di klan Shuni. Kekuatan ini cukup untuk mematahkan semua keberatan para tetua. Tapi yang benar-benar penting adalah pertarungan Xiaoyan dengan Jenderal Gu Yao. Dia memiliki tingkat garis keturunan klan Gu yang sangat tinggi. Jadi kemenangan Xiaoyan menunjukkan seberapa berbakat dia. Garis keturunan tidak begitu penting. Yang utama adalah kekuatan dan ketekunan. Xiaoyan mencapai tingkatnya saat ini tanpa memiliki sedikit pun kekuatan ilahi. Sebab klan kuno Xiao kehilangan seluruh garis keturunan Doudi. 3 jenderal klan yang menyaksikan pertarungan dengan Gu Yao mengakui bahwa jika Xiaoyan berada di bintang ke-8 sebagai pejuang terhormat, mereka pun tidak akan bisa menanganinya. Sementara itu, upacara berlanjut dan orang berikutnya yang lulus ujian dengan silsilah adalah Xun'er sendiri, permata sejati dari klan Gu. Pada tingkat berapa dia? Peringkat ke-9 silsilah sangat jarang. Itu berarti bahwa anggota klan Gu dilahirkan sebagai pewaris yang mampu mencapai tingkat suci. Level yang seperti itu bahkan tidak dimiliki oleh jenderal keempat Gu Yao. Pada awalnya, Gu Xun'er mencapai peringkat 9 tertinggi, tetapi kemudian cahaya emas bersinar. Semua merasakan betapa luar biasa kekuatan garis keturunan itu. Bahkan cakram yang mengukur kekuatan garis keturunan Rovnoi dan tidak bertahan. Garis besar warna emas pucat mulai muncul. Ketika bintang ke-10 muncul, cakramnya tidak bertahan dan retak. Pilar cahaya emas menembak ke langit dari telapak tangan Xun'er dan gelombang tekanan luar biasa dilepaskan darinya. Di bawah tekanan itu, kebanyakan orang menyadari bahwa bahkan energi di dalam tubuh mereka berhenti. Sirkulasi. Jiwa mereka dipenuhi ketakutan dan sekaligus rasa hormat. Peringkat ke-10. Keturunan ilahi. Semua anggota klan Gu dengan terkejut melihat pilar emas bercahaya. Banyak orang bahkan berlutut. Ini mirip dengan adegan kebangkitan Ziyan ketika kekuatan darah, kekuatan silsilah memengaruhi dia. Kaumnya, ya, Gu Xun'er luar biasa, karena satu-satunya dalam 1000 tahun terakhir yang memiliki garis keturunan ilahi, yang paling murni dalam jenisnya. Ini berarti bahwa tingkat suci bukanlah batas baginya. Xun'er perlahan membuka mulutnya. Mata, dia hanya dengan tenang menatap tetua yang gelisah. Pensil yang bersinar dengan cahaya pelangi muncul di telapak tangannya. Pensil pelangi Dewa Langit. 1000 tahun terakhir, klan Gu tidak pernah menyentuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakannya. Dia menggambar simbol-simbol di dahi Gu Xun'er yang disebut sebagai hiasan, tato klan. Xiaoyan mendapatkan tato seperti itu menggunakan teknik metamorfosis api 3 kali lipat. Tato klan Xiao diperoleh melalui peningkatan. Namun, di klan kuno lainnya, termasuk klan Gu, tato klan diterapkan dengan beda khusus. Jumlah goresan pada tato ditentukan oleh konsentrasi garis keturunan Doudi. Tato itu diterapkan oleh anggota klan yang perkasa dengan bantuan kekaisaran. Kuas yang bekerja dengan energi Douqi. Adapun Gu Xun'er dan tato bidadarinya dilihat dari tingkat kelelahan Douqi, tidak ada yang di bawah tingkat cahaya yang bisa menggambarnya. Tato pelangi ini muncul untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Potensi Gu Xun'er tak terbatas. Setelah itu, Xiaoyan dan teman-temannya memutuskan untuk pergi. Tidak ada lagi yang menarik di sisa bagian upacara ini. Juga perlu istirahat setelah pertarungan sulit dengan Gu Yao. Dia menyatukan tangan di depan Direktur Man Tianqi dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu dia melempar senyuman kepada Xun'er dan menuju pintu keluar. Dan pada saat yang sama, orang-orang dari klan Hun merasa khawatir dengan kelahiran garis keturunan luar biasa Xun'er karena dia ditakdirkan menjadi rival besar klan Hun. Dia bisa menjadi cukup kuat untuk campur tangan dalam rencana mereka. Anggota kuat klan Hun berkata bahwa dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan dia. Nanti malam, para tetua klan Gu berkumpul untuk memutuskan masalah tentang makam surgawi. Anehnya, mereka memutuskan untuk tidak memberikan Xiaoyan tempat milik klan Xiao untuk masuk ke makam surgawi. Meskipun menurut hukum dia sebagai anggota salah satu dari 8 klan kuno memiliki hak. Mengapa ini terjadi? Hanya ada 16 tempat, jadi hanya 16 orang yang bisa masuk. Setiap dari 8 klan kuno menempati 2 tempatnya.
Namun sejak zaman kuno, klan Gu memiliki 6 tempat sekaligus. Dari klan Lin tidak ada yang datang, jadi tempat mereka kosong. Dan klan Gu juga selalu mengambil tempat klan Xiao karena tidak ada dari mereka yang datang ke makam surgawi selama bertahun-tahun. Namun kini Xiaoyan dari klan Xiao telah muncul. Begitulah para tetua menjelaskan mengapa tempat Xiaoyan harus diambil. Klannya sudah begitu lemah sehingga hampir tidak lagi dihitung di antara klan-klan kuno. Tidak ada yang mengkhawatirkan jika kita mencoret mereka. Saya pikir Xiaoyan akan mengerti, kata salah satu tetua. Saat itu, pintu yang tertutup rapat terbuka dengan keras. Dengan ketidakpuasan, Gu Shunaer masuk, menunjukkan auranya yang kuat. Sekarang, akhirnya, ada seseorang dari klan Xiao yang sampai di sini, tetapi kalian tetap menolak memberikan mereka akses ke makam langit, tetapi kalian tidak melampaui batas. Shunaer memasuki meja pertemuan. Di matanya berkobar kekecewaan. Dia tahu bahwa orang-orang tua ini pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan, bahkan jika dia telah menunjukkan kekuatannya yang besar, tetapi mereka tetap memutuskan untuk menghalanginya. Oleh karena itu, dia membela Xiaoyan. Dan otoritasnya sebagai pemegang tato pelangi klan sangat berpengaruh. Sesuai aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato ilahi mendapatkan status yang melebihi kedudukan tetua manapun, bahkan ketika hadir di ruang rapat, tidak dihalangi. Gu Shunaer memutuskan bahwa tidak dapat diterima untuk mengecualikan Xiaoyan. Gu Shan dan beberapa tetua lainnya mengerutkan kening, tetapi akhirnya hanya mengangguk. Pada akhirnya, para tetua menambahkan Xiaoyan ke dalam daftar. Setelah itu, ketika semua orang telah pergi, ketua bernama Gu Yuan muncul di pertemuan tersebut. Salah satu tetua, Li Xinos, bertanya pada Gu Yan, apa yang dia pikirkan tentang Xiaoyan. Dia menjawab dengan cukup jelas, dia tidak akan menjadi penghalang. Lalu dia bertanya tentang giok dewa kuno Tushe, yang dijawab oleh Gu Yan bahwa tidak perlu khawatir, masalahnya bisa diatasi. Dan sedikit kemudian Xiaoyan sendiri akan bertemu dengan kepala klan Gu, seorang ahli yang sangat kuat, kira-kira setara tingkat leluhur Xiao Xuan. Beginilah pertemuan kepala klan Gu dengan calon menantu. Saat Xiaoyan berjalan, dia tiba-tiba melihat seseorang dengan tangan di belakang. Dari orang itu tidak ada aura sedikit pun, seolah-olah di sekelilingnya tidak ada ruang sama sekali. Terima kasih banyak telah menonton. Tulis di komentar, apa pendapatmu tentang garis keturunan yang luar biasa? Apakah Xiaoyan membutuhkannya? Berlanggananlah ke saluran, berikan suka dan sampai jumpa.